Pemerintah Thailand memperkirakan bahwa kerugian awal akibat konflik bersenjata yang berlangsung selama 5 hari dengan Kamboja dapat melebihi 10 miliar baht, yang setara dengan sekitar 5 triliun rupiah. Angka tersebut belum mencakup dampak ekonomi lebih lanjut seperti terhambatnya aktivitas perdagangan dan distribusi barang di daerah perbatasan. Menteri Keuangan Thailand, Pichai Chunhafajira, menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan anggaran tahap awal sebesar 25 miliar baht, yang kira-kira setara dengan 12 triliun rupiah, untuk mengurangi dampak kerusakan infrastruktur dan membantu masyarakat yang terkena dampak. Bentrokan yang terjadi melibatkan senjata berat, termasuk roket, dan berlangsung di sekitar kompleks kuil kuno yang dianggap oleh kedua negara. Dalam pertempuran itu, dilaporkan bahwa sedikitnya 35 orang kehilangan jiwa dan lebih dari 270.000 warga sipil terpaksa mengungsi dari area konflik. Kedua negara saling menuduh telah memicu ketegangan, namun pada akhirnya bersepakat untuk berdialog demi perdamaian. Pertemuan antara Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dan Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai, yang difasilitasi oleh Malaysia di Putrajaya pada Senin, 28 Juli 2025 berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata. Kementerian Keuangan Thailand telah mengumumkan berbagai langkah bantuan ekonomi untuk membantu pemulihan masyarakat dan para pelaku usaha yang terdampak. Bank-bank milik negara akan memberikan berbagai kemudahan, termasuk penangguhan pembayaran pinjaman, pinjaman dengan bunga rendah, opsi refinancing, serta pembebasan biaya administrasi. Kementerian juga memberikan insentif perpajakan, termasuk perpanjangan waktu untuk pelaporan dan pembayaran pajak hingga bulan September, serta pengurangan pajak untuk biaya perbaikan rumah hingga 100.000 baht atau sekitar 50 juta rupiah dan kendaraan hingga 30.000 baht atau sekitar 15 juta rupiah. Di tingkat lokal, pemerintah pusat juga telah mengalokasikan dana sebesar 100 juta baht untuk setiap provinsi yang terdampak. Dana ini dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Setelah 5 hari bentrokan yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan memaksa ratusan ribu warga sipil mengungsi, harapan menuju perdamaian antara Thailand dan Kamboja kembali goyah. Karena, hanya 2 hari setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata, militer Thailand menuduh pasukan Kamboja telah melanggar perjanjian di 3 lokasi sepanjang perbatasan yang dipermasalahkan. Dalam pernyataan resmi pada Rabu, 30 Juli 2025, militer Thailand menyoroti pelanggaran oleh pasukan Kamboja di Provinsi Sisaket, wilayah di timur laut Thailand yang berbatasan langsung dengan Kamboja bagian utara. Tindakan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya konflik bersenjata yang paling mematikan dalam lebih dari 10 tahun terakhir antara kedua negara di Asia Tenggara. Pasukan Kamboja menggunakan senjata ringan dan peluncur granat, sehingga Thailand merasa perlu untuk membalas sebagai bentuk pertahanan, ungkap juru bicara militer Thailand, Mayor Jenderal Winthai Sufar. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gencatan senjata yang disepakati bertujuan untuk menghentikan konflik yang telah merenggut nyawa sedikitnya 43 orang dan membuat lebih dari 300.000 warga dari kedua belah pihak kehilangan tempat tinggal. Kesepakatan ini tidak hanya didorong oleh aspek kemanusiaan, tetapi juga oleh tekanan ekonomi. Amerika Serikat, yang merupakan pasar ekspor terbesar bagi Thailand dan Kamboja, mengancam akan memberlakukan tarif hingga 36% terhadap produk dari kedua negara jika perselisihan terus berlanjut. Setelah kesepakatan tercapai, Presiden Trump menyatakan bahwa ia telah berkomunikasi langsung dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja serta telah menginstruksikan tim perdagangannya untuk memulai negosiasi tarif. Langkah ini menjadi dorongan tambahan agar kedua negara dapat menghentikan pertikaian. Sementara itu, Kamboja dengan tegas membantah tuduhan dari Thailand. Dalam konferensi pers pada hari yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Chum Sounri, menegaskan bahwa negaranya sepenuhnya berkomitmen pada gencatan senjata. Kamboja dengan tegas membantah semua tuduhan tentang pelanggaran gencatan senjata yang dianggapnya tidak akurat, menyesatkan, dan merusak upaya membangun kepercayaan yang masih rentan, ujar Sounri.
Dia juga menambahkan bahwa Kamboja mendukung pembentukan sistem pemantauan dan pengawasan yang independen untuk memastikan setiap pihak memenuhi kesepakatan damai.